Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, video kita kali ini adalah pembahasan soal-soal bab 3 usaha dan pesawat sederhana, khusus untuk soal-soal hitungan. Insya Allah kalau kalian perhatikan video ini dengan seksama, kalian akan mudah dalam mengerjakan soal-soal hitungan di dalam bab 3. Mari kita mulai membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma yasir wa la tu'asir, amin. Baik, untuk soal yang pertama, benda bermassa 4 kg diberi gaya 2,5 Newton sehingga benda berpindah sejauh 8 meter. Usaha yang terjadi adalah, untuk menyelesaikan masalah ini kita ingat rumus dari usaha. W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Jadi dari rumus tadi kita tahu bahwa yang dibutuhkan adalah F dan S, yaitu gaya dan perpindahan. Dari soal kita dapatkan F sama dengan 2,5 Newton, sedangkan S atau perpindahan adalah 8 meter. Sehingga dari kedua hal ini kita dapatkan usaha sama dengan W sama dengan 2,5 dikali 8. Hasilnya adalah 20 Joule. Soal berikutnya, Fauzan mendorong sebuah kardus seberat 20 Newton dengan tenaga 40 Newton. Kardus tersebut berpindah sejauh 5 meter. Usaha Fauzan adalah, dalam soal ini ada berat benda 20 Newton. Berat adalah W, tapi W kecil ya, weight di sini 20 Newton. Tapi kita ingat bahwa yang dibutuhkan hanyalah F dan S, gaya dan perpindahan. Gaya dari soal kita dapatkan 40 Newton. Perpindahan atau S sama dengan 5 meter. Jadi berdasarkan rumus yang sebelumnya kita dapatkan bahwa W sama dengan F dikali S, yaitu 40 dikali 5, dan hasilnya adalah 200 Joule. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda di situ ditulis masanya 25 kg, mendapatkan gaya sebesar 6 Newton. Kemudian dia bergeser berpindah sejauh 50 cm. Usaha yang terjadi pada gambar di atas adalah, masih dengan rumus yang sama, W sama dengan F dikali S. Kita dapatkan dari soal M atau massa adalah 25 kg, F atau gaya adalah 6 Newton, S atau perpindahan di gambar tertera 50 cm, dan ini harus diubah menjadi setengah meter, dibagi 100 ya, dari senti ke meter. Dan dari rumus kita hanya membutuhkan F dan S, sehingga kita tulis W sama dengan F dikali S, dan hasilnya adalah 6 dikali 0,5. Hasilnya adalah 3 Joule. Sebuah pemanas air atau heater mempunyai daya 125 watt, digunakan selama 4 menit. Usaha atau energi listrik yang telah digunakan adalah, daya adalah usaha per detik atau satuannya Joule per second. Dalam rumus kita P sama dengan W per T. Di rumus ini jikalau kita menginginkan usaha,
maka kita bisa ubah menjadi W sama dengan P kali T, daya kali waktu. Dari soal kita dapatkan bahwa daya dari heater adalah 125 watt, sedangkan waktunya yang digunakan adalah selama 4 menit. Akan tetapi ingat, satuannya adalah sekon. Oleh karena itu 4 menit ini kita ubah menjadi 240 detik, karena 1 menit adalah 60 detik. Karena itu daya kita adalah 125 dikali 240, dan hasilnya adalah 30.000 Joule. Baik, soal selanjutnya adalah dalam satuan daya dikenal istilah daya kuda. Hubungan yang benar antara satuan daya kuda dan watt adalah. Untuk menjawab soal ini, mari kita ingat lagi hubungan antara daya kuda dan watt. 1 dk atau daya kuda adalah sama dengan 746 watt. Artinya daya kuda lebih besar ya. Dan 1000 watt atau sering kita sebut sebagai 1 kilowatt adalah sama dengan 1,34 daya kuda. Sehingga kalau dari sini jawaban yang benar adalah yang pertama, 1 daya kuda sama dengan 746 watt. Soal berikutnya kita sudah masuk ke sebuah pesawat sederhana ya, sebuah pengungkit. Sebuah pengungkit mempunyai panjang lengan kuasa 3 meter dan lengan beban 30 cm. Keuntungan mekanisnya adalah, keuntungan mekanis pengungkit adalah perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Dalam soal kita, lengan kuasa adalah 3 meter. Lengan beban atau LB adalah 30 cm. Karena satuannya harus sama, maka lengan kuasa kita rubah menjadi 300 cm. Sehingga keuntungan mekanisnya dapat kita hitung sebagai 300 dibagi 30, artinya 10. Masih soal pengungkit, seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Dari gambar kita dapatkan bahwa lengan kuasa atau LK 120 cm, LB 20 cm, W atau berat benda adalah 360 Newton, dan F adalah gaya kuasa. Kita ingat keuntungan mekanis adalah LK dibagi LB. Dalam hal ini adalah 120 dibagi 20, artinya 6. Untuk menghitung gaya kuasa, kita gunakan rumus F sama dengan W dibagi km, atau berat benda dibagi dengan keuntungan mekanis. Sehingga dari hasil perhitungan tadi kita dapatkan 360 dibagi 6. Hasilnya adalah 60 Newton. Baik, kita mulai memasuki soal mengenai bidang miring. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Dalam gambar terlihat bahwa panjang papan atau S adalah 6 meter, sedangkan H atau ketinggian bidang miring adalah 2 meter, dan W atau berat benda adalah 150 Newton. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai S per H atau panjang papan dibagi ketinggian. Hasilnya adalah 6 dibagi 2, artinya 3. Sedangkan untuk menghitung gaya
masih sama seperti tadi, kita gunakan W dibagi KM. Artinya 150 dibagi 3. Hasilnya adalah 50 Newton. Sebuah drum dengan berat 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan tinggi 50 cm menggunakan bidang miring sepanjang 2 meter. Besar keuntungan mekanik yang didapatkan adalah, di soal kita dapatkan berat 100 Newton, atau kita bisa tuliskan W sama dengan 100 Newton. Kemudian tinggi 50 cm, tinggi dari bak truk. Kita bisa tulis H sama dengan 50 cm. Bidang miring yang digunakan adalah sepanjang 2 meter. Karena satuannya harus sama, kita ubah menjadi 200 cm. Sehingga keuntungan mekanisnya kita dapatkan adalah S per H sama dengan 200/50, atau hasilnya adalah 4. Di sini yang ditanyakan dalam soal adalah keuntungan mekanik. Jadi sebetulnya kita sudah bisa jawab 4. Tapi jikalau misalkan kita ditanya berapa gaya kuasa, maka seperti biasa kita gunakan F sama dengan W dibagi KM. Hasilnya adalah 100/4 sama dengan 25 Newton. Ini adalah kalau ditanyakan gaya yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi, dalam soal ini yang diminta adalah keuntungan mekanis ya. Jadi jawabannya adalah 4. Pada soal berikutnya ini, kita sudah memasuki masalah katrol. Perhatikan gambar katrol berikut. Sebuah katrol di mana salah satu talinya diikat pada sebuah atap. Ini kita ingat bahwa katrol ada 2 macam, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Pada katrol tetap, kita bisa ingat bahwa keuntungan mekanis adalah sama dengan 1. Sedangkan pada katrol bergerak, keuntungan mekanis adalah sama dengan 2. Dari gambar kita dapatkan bahwa ini adalah katrol bergerak. Ingat, di sini katrolnya kalau ditarik akan ikut bergerak naik ke atas, sehingga kita bisa menggunakan KM-nya sama dengan 2. Dari rumus F sama dengan W dibagi KM, di mana W-nya di sini adalah 10 Newton, maka kita dapatkan 10 dibagi 2 adalah 5 Newton. Perhatikan gambar berikut, sebuah pungkit lagi ya. Dari gambar kita bisa tuliskan bahwa lengan kuasa adalah 3 meter, sementara lengan beban adalah 1 meter. Dan kita ingat, KM atau keuntungan mekanis adalah perbandingan antara lengan kuasa dibagi lengan beban. Sehingga dari gambar kita dapatkan nilainya adalah 3 meter dibagi 1 meter, sehingga hasilnya adalah 3. Tapi di sini kita membutuhkan W, karena di sini masih massa 90 kg. Kita ingat W adalah massa kali gravitasi, sehingga 90 dikali 10 hasilnya adalah 900 Newton. Untuk menghitung gaya kuasa yang dibutuhkan, seperti biasa kita menggunakan F sama dengan W dibagi KM, sehingga hasilnya adalah 900 dibagi 3. Hasilnya adalah 300 Newton. Alhamdulillah, pembahasan soal-soal hitungan dari bab 3 usaha dan pesawat sederhana telah selesai. Mudah-mudahan mudah kalian pahami ya. Semakin banyak kalian berlatih, akan semakin mudah kalian memahami soal dan mengerjakan soal dengan benar.
sehingga kalian tidak perlu lagi nanti menghafalkan rumus akan hafal dengan sendirinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat untuk mendapatkan nilai terbaik dari mata pelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.